terkait apa yang sesungguhnya atau apa yang seharusnya dia lakukan. Ya, Iya, halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya? Sekarang Najmah udah mulai sekolah di SMA, jadi setiap pagi saya antar dia pakai motor. Dulu waktu SMP saya antar dia juga, tapi rutenya lewat perumahan, jadi sepi. Nah, sekarang rute yang dilewati adalah rute orang yang mau pergi kerja dari arah Bekasi ke Jakarta, jadi rame banget. Setiap pagi saya kayak ikut balapan motor loh. Motor dan mobil saling susul. Paling banyak motor sih. Semua ngebut. Rute yang saya lewatin ini emang terkenal dengan macetnya. Kalau telat 5 menit aja dari jadwal antar, pasti kejebak macet. Terus kemarin saya juga sempat ikuti sesi sosialisasi dari sekolahnya Najma. Sosialisasi itu diadain jam 10. Jadi paginya saya ke kampus dulu, kerja sebentar, terus baru ke sekolahnya Najma. Di sesi sosialisasi itu ada perkenalan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru wakil kelas, guru wali kelas, dan karyawan sekolah yang lain. Selain itu ada juga penjelasan mengenai kurikulum sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan fasilitas yang ada di sekolah. Bapak kepala sekolahnya jelaskan semua dengan baik dan diselingi candaan juga, jadi nggak bosen. Penjelasannya meyakinkan, jadi saya tenang sekolahin Najmah di sana. Terus kemarin saya lihat ada kerupuk mentah di dalam kulkas kantor. Kerupuk mentah ini udah lama banget ada di dalam kulkas. Saya penasaran, kerupuk itu punya siapa ya? Terus saya tanya ke teman kerja tentang kerupuk itu, ternyata kerupuk itu punya atasan saya. Saya juga tanya ke atasan saya, kenapa kerupuknya selalu ada di kulkas? Katanya kerupuk itu dapat dari mahasiswa, tapi selalu lupa dibawa pulang. Terus saya minta sedikit soalnya saya pernah makan kerupuk yang udah mateng dan rasanya enak banget. Oh ya, nama kerupuknya ini adalah opak. Apa ada yang pernah makan opak? 私は澄んだままの非方向の縄毛について漫画を描いています。それで澄んだ島地方 Oke. Ya, oke. Itu tadi cerita keseharian saya. Di video sebelumnya saya udah cerita tentang kondisi pendidikan bahasa Jepang di Indonesia. Gimana menurut kalian? Lumayan bagus ya. Meningkatnya jumlah guru, pembelajar, dan instansi pendidikan bahasa Jepang nggak bisa dilepasin dari pergerakan hubungan ekonomi dua negara ya. Kalau dulu pergerakannya itu di dunia manufaktur, ya sekarang juga masih ada sih. Tapi sekarang ada tren baru, yaitu pergerakan di pengembangan sumber daya manusia. Terus di video kemarin saya juga ngomongin tentang motivasi belajar bahasa Jepang. Waktu itu saya tunjukin diagram yang jelaskan mengenai kenapa orang asing belajar bahasa Jepang. Di diagram itu muncul fakta bahwa orang asing belajar bahasa Jepang karena suka bahasa Jepang itu sendiri dan suka budaya popnya. Budaya pop itu maksudnya budaya modern kali ya. Contohnya anime, komik, musik, cosplay, dan lain-lain. Di video kali ini saya mau mastiin apakah fakta itu benar atau enggak nih. Caranya ya sederhana aja. Saya bakal tanya langsung ke mahasiswa di sekitar saya dan tanya kenapa mereka belajar bahasa Jepang. Kali ini saya berhasil wawancarai 9 orang mahasiswa loh. Kita cek hasil wawancaranya ya. Oh ya, ada beberapa video yang kondisi pengambilannya nggak kondusif, jadi mungkin kualitasnya kurang bagus. Mohon maklum ya. Ya oke, terima kasih. Namanya siapa? Nama saya Kevin. Kevin, kenapa belajar bahasa Jepang? Alasan saya belajar bahasa Jepang itu karena ya pertama itu saya emang suka dengan budaya modern Jepang juga, dan juga untuk beberapa budaya-budaya lama juga saya suka. Oke, ada spesifik nggak budaya apa yang disuka? Kalau modern sih palingnya anime sih sensei itu. Oh, oke. Anime apa yang paling disuka? Akhir-akhir ini sih saya lagi nonton ulang Tsukigami Chibiku Isekai Dochu sih sensei. Waduh, nggak tahu tuh saya. Itu Seru ya? kalau buat saya sih story-nya lumayan cepet sih sensei, jadi perkembangannya karakternya juga asik-asik sih sensei itu.
Sip, makasih banyak Kevin. Hai Sensei, arigatou gozaimasu Sensei. Ya oke, namanya siapa? Emir sensei. Emir, kenapa belajar bahasa Jepang? Suka anime karena suka anime dari kecil. Oke, anime apa yang sekarang paling disuka? Mungkin Oshinoko sensei ya. Oshinoko, saya nggak tahu sih, itu cerita tentang apa? Ceritanya sih sedikit kompleks tapi secara garis besarnya itu tentang anak seorang idol gitu sensei. Oh, oke, sip. Makasih Emir. Sama-sama sensei, makasih juga sensei. Halo, makasih, namanya siapa? Fikri Satria Wardana. Oke, dipanggilnya? Satria. Oke, Satria. Satria, kenapa belajar bahasa Jepang? Saya suka sejarah Jepang. Wow, bagian dari sejarah Jepang apa yang paling disuka? Saya suka tentang sejarah Angkatan Laut Perang Kekaisaran Jepang, terutama di Perang Dunia Kedua, Perang Pasifik. Oke. Sejak kapan tuh suka begitu? Sudah sejak lama ya, mungkin sejak menonton anime Kantai Collection. Oh, jadi karena anime awalnya ya? Iya. Oke. Sekarang lagi nonton anime apa? Apa ya? Lupa ya? Iya. Nggak apa-apa. Mungkin anime lama ya, saya coba nonton ulang lagi gitu. Oke. Makasih Satria. Baik, selesai. Oke. Sip, makasih. Namanya siapa? Mus'ab Gozi, Musab Gozi. Dipanggilnya apa sih? dipanggilnya Mus'ab Musab. Oke, makasih. Kenapa Musab belajar bahasa Jepang? karena saya suka mengikuti komedian Jepang. Oh, suka Owarai ya? Ya, Apa yang di grup yang paling disuka? saya suka Odori Kenapa? karena lucu aja sih. Iya. Oke. Terus ada lagi nggak selain itu? Selain Odori? Selain Odori paling jaru-jaru. Jaru. Furuhi. Lumayan lama ya? Iya. Oke. Masih aktif sih yang jaru-jaru yang dari Kansai Sensei. Oh, ada lagi? Iya. Oh, saya berarti yang nggak ngikutin nih saya. Oke sih, makasih banyak Musab. Yuk, sama-sama Sensei. Ya, halo, makasih. Namanya siapa? Fauzan sensei. Fauzan, kenapa belajar bahasa Jepang? Dulu karena saya suka main game Jepang. Tapi kan karena saya dulu suka main game Jepang tuh, beberapa game Jepang itu nggak semuanya ditranslate ke dalam bahasa yang saya ngerti gitu, kayak bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi beberapa tuh masih bener-bener full Jepang gitu, nggak ada translasinya gitu. Jadi karena itu mau belajar bahasa Jepang. Bahasa Jepang satu motivasi dari game. Oke. Game yang paling disuka apa sekarang? Sekarang mungkin game-game RPG sih game. Contohnya Mungkin kayak Persona. lumayan lama itu gamenya ya? Apa? Game Persona itu kan lumayan lama banget itu. Iya lama sensei. Oke, sip. Makasih Fauzan. Siap, makasih sensei. Ya, oke. Namanya siapa? Nama saya Nisa Bianda, biasa dipanggil Bianda. Ya, makasih Bianda. Bianda kenapa belajar bahasa Jepang? Jadi saya tuh emang ada ketertarikan sama bahasa. Jadi semenjak SMA saya biasanya belajar bahasa tuh bahasa Inggris, tapi menjelang ke akhir SMA gitu dibilang katanya kalau kuliah tuh emang pengen jurusan bahasa, tapi daripada bahasa Inggris kan bahasa Inggris saya udah agak lancar gitu maksudnya. Jadi sama keluarga didorongnya ke bahasa Jepang aja biar kebuka pintu buat ke Jepang gitu. Jadi berharap bisa ke Jepang ya? Ya insya Allah. Oke, sip. Makasih Bianda. Dah, iya sama-sama Sensei. Ya, oke. Makasih. Namanya siapa? Liza Sensei. Ya, Liza. Makasih. Liza, kenapa belajar bahasa Jepang? Ya karena yang pertama saya suka bahasa Jepang, terus juga ada cita-cita juga ke Jepang, sama mau ngebuktiin ke orang-orang bahwa Jepang itu nggak seburuk dan seaneh yang dikira sama orang kayak gitu. Emang ada pikiran buruk apa tentang Jepang? Iya, soalnya waktu dulu zaman SMA saya itu sempat dibully sama teman-teman, sama guru-guru juga ada gitu yang ibarat ya rasisme, yang suka Jepang itu aneh gitu. Jadi saya mau ngebuktiin kalau sastra Jepang itu bisa lebih hebat daripada jurusan-jurusan lain kayak gitu Sensei. Sip. Semoga. Tapi udah terwujud kayaknya ya. Ya alhamdulillah Sensei. Sip, makasih Liza. Ya sama-sama Sensei. Ya, oke. Makasih. Namanya siapa? Akira. Kenapa belajar bahasa Jepang? Selain suka sama budayanya dan lain-lainnya itu, aku suka sama pop kultur Jepang, gamenya, budaya animenya, komiknya juga, dan cerita-ceritanya tuh selalu unik. Apa yang komik atau anime apa yang
paling disuka sekarang? Kalau komik sekarang Boku no Hero. Karena kalau di entah kenapa ya, kalau di terjemahan Inggris atau terjemahan Indonesia itu kurang kerasa. Kalau Jepang itu maknanya itu lebih dalam lagi gitu. Kalau tahu Jepangnya gitu. Oke, jadi lebih berasa kalau dibaca dalam bahasa Jepang. Iya betul. Oke, sip. Makasih Akira. Iya sama-sama. Oke, sip. Namanya siapa? Nandana Sensei. Nandana ya. Nandana, kenapa belajar bahasa Jepang? Karena suka bahasa Sensei. Ya jadi pas zaman SMA kan saya ada pelajaran bahasa Jepangnya. Awalnya saya bingung ini bahasa apa sih gitu kan, karena ada 3 hurufnya. Terus ketika saya coba pelajari lagi, oh ternyata unik gitu. Jadi tertarik deh. Gitu. Dari situ ya. Iya. Terus ini kabarnya Nandana besok ke Jepang ya? Iya, Sensei ke Jepang. Mau ngapain? Magang Sensei. Di daerah mana? Kawasaki. Kawasaki. Untuk yang di Kawasaki, barangkali mau ketemu dengan Nanda. Nanti boleh ya kasih IG-nya ya? Iya, boleh. Sip, makasih Nanda. Semoga perjalanan ke Jepangnya lancar dan kembali dengan selamat. Ya. Amin, makasih Sensei. Oke, gimana dengan hasil wawancaranya? Ternyata emang sesuai dengan hasil surveinya The Japan Foundation ya. Nah, sekarang saya penasaran dengan motivasi orang Jepang yang belajar bahasa Indonesia nih. Kira-kira kenapa ya orang Jepang belajar bahasa Indonesia? Kapan-kapan saya mau wawancara orang Jepang tentang pembelajaran bahasa Indonesia mereka. Atau untuk kalian yang nonton video ini, bisa tulis alasan kalian belajar bahasa Indonesia di kolom komentar. Saya tunggu ceritanya ya.